Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Selasa, 4 April 2023, dalam masa Pekan Suci. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 38. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudnya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot." Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberi nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini kita menyaksikan Yesus dikhianati oleh Yudas. Jika kita mendalami kisah dalam Injil ini, pastinya kita akan terhenyuh menyaksikan kebesaran hati Yesus yang sekalipun tahu akan dikhianati, namun Yesus tetap menghadirkan kasih melalui simbol roti yang diberikan kepada Yudas. Yesus yang dengan kebesaran hatinya tahu
bahwa karya keselamatan yang Dia emban harus terlaksana, tetap setia dalam tugasnya. Tidakkah kita juga kemudian jengkel dengan si bendahara yang jahat, yaitu Yudas, yang demi harta dia rela menyerahkan Yesus? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga dapat menjadi permenungan kita pada sore hari ini. Kita mungkin pernah di posisi Yudas, namun jelas sebagai manusia lemah, kita tidak akan pernah bisa dan sanggup seperti Yesus, yang tahu akan dikhianati, namun tetap menghadirkan cahaya kasih wajah Allah kepada orang yang akan mengkhianati kita. Pastinya kita akan larut dalam suasana sakitnya dikhianati dan menjadikan diri kita dikuasai oleh emosi dan pemberontakan. Dan ketika itu terjadi, maka kita pun akan seperti Yudas yang mengkhianati Yesus karena tidak lagi setia dengan perutusan untuk senantiasa menghadirkan kasih dan kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi pewarta kebenaran. Panggilan itu sudah dirancang Tuhan, bahkan sejak kita masih berada dalam kandungan. Semasa kita masih berada di dalam rahim, kita sudah dipanggil dengan nama kita masing-masing. Melalui aktivitas yang positif, kita dipanggil untuk tetap mewartakan Kristus sebagai terang keselamatan. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan nyata, melakukan berbagai kegiatan yang berguna bersama keluarga, mulai dari merayakan Ekaristi, berolahraga, menekuni hobi, makan bersama, membersihkan rumah, menemani anak-anak belajar, hingga berdoa di malam hari. Melalui kegiatan yang bermanfaat, kita sudah turut ambil bagian dalam terang Kristus, dan kita pun akan memancarkan cahaya Kristus serta memberikan terang kepada sesama, khususnya keluarga. Sebagai umat Allah, kita senantiasa diajak untuk mengimani janji-Nya yang akan menyelamatkan diri kita. Iman itu terwujud melalui penyangkalan diri dan kemauan untuk memikul salib bersama Sang Putra. Bersama Kristus, kita pun akan bangkit mulia. Keberanian untuk ikut dalam penderitaan Kristus menjadi kunci keselamatan. Kita diajak untuk tidak lari dari salib dengan menyangkal atau bahkan mengkhianati Yesus. Dengan berani menghadapi tantangan, hambatan, dan penderitaan, memikul salib, kita pun akan semakin berkembang, baik dalam kepribadian maupun iman. Salib menjadi jembatan agar kita bisa bangkit bersama Kristus. Keberanian dalam menghadapi kesulitan dengan iman menjadi buah pewartaan yang hidup bagi sesama. Bayangkanlah Allah yang memanggil kita untuk mewartakan kebenaran sehingga mampu menjadi penerang dan penyelamat bagi sesama. Bagaimana perkataan dan perbuatan kita sungguh mengungkapkan kebenaran hingga menjadi terang dan keselamatan bagi sesama. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarkanlah kami untuk berani melawan kebencian dan iri hati, serta tetap senantiasa menghadirkan kasih dalam setiap nafas hidup kami. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita selalu berusaha mewartakan kasih dan mengungkapkan kebenaran melalui kata dan perbuatan nyata secara konsisten. Tuhan memberkati.